Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah mengawali majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridha, sehingga di penghujung umur kita husnul khatimah, insyaallah, amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga dan orang-orang yang kita sayangi mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan cuba kaji tentang kehidupan ini. Ternyata hidup ini adalah sebuah cobaan atau sebuah ujian. Dalam bahasa Arab, cobaan itu disebut dengan al-ibtila. Boleh saja cobaan itu, hidup ini, berupa kesenangan atau berupa kesusahan. Itulah cobaan. Cuma jarang, seulang balik, jarang kita menganggap bila diuji dengan kesenangan dianggap itu cobaan. Itu jarang. Yang selalunya kalau susah, dapat sakit, dapat perkara yang tak sedap, mulai dia sebut ini cobaan. Dicobaan. Cuba dapat duit 1 juta, dia tak cakap cobaan. Ini nikmat. Padahal semuanya itu cobaan. Wa nabluukum bis-sarri wal khairi fitnah. Cobaan itu berupa keburukan dan kebaikan. Kaya, cobaan. Miskin, cobaan. Sehat, cobaan. Sakit, cobaan. Itulah hidup. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita ingat. Pertama, Allah tidak mungkin mencoba seseorang, atau yang dengan bahasa mudah, tidak mungkin Allah timpakan sebuah cobaan pada kita hambanya di luar kemampuan kita. Pasti mampu kita. Logiknya apa? Logiknya senang. Kita ada anak, katakanlah sebesar ini, paling 10 tahun ni 8 tahun, 8 tahun lah. Kita bawa ke pasar, kita suruh dia angkat barang. Nak, tolong bawa gula ni, berapa beratnya Pak? 0,5 kilo. Kita ukur, takkanlah anak 10 tahun tak boleh angkat 10 kilo, 1,5 kilo. Ya kan? Tentu boleh. Karena kita sudah ukur kekuatan anak kita. Rasanya tak mungkinlah anak sebesar ini
Kita ajak ke pasar, nak pikul beras tu berapa berat pak? Tak berat, 100 kilo aja. Ini yang bapaknya tak ada otak, saya katakan. Ya kan, bapaknya yang salah, mencoba menguji anak di luar kemampuan kekuatan anak. Tidak. Kalau kita orang tua dapat mengukur berapa kemampuan anak saya, kekuatan anak, demi Allah, Allah lebih maha mampu mengukur kekuatan hambanya. Jadi setiap cobaan yang Allah berikan pada kita, pasti kita mampu. Pasti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kita beban, tugas sesuai dengan kemampuan. Tidak mungkin cobaan Allah di luar kemampuan kita. Pasti mampu. Masalahnya kita ni malas, kata malas, itu lain cerita lah. Ya. Satu. Jadi perlu diingat, jangan cakap ujian ini tak kuat aku. Tak. Pasti kuat. Karena tak mungkin Allah menguji kita dengan cobaan yang kita tak mampu. Satu. Itu pertama. Yang kedua, apakah setiap kesusahan, setiap musibah itu boleh dianggap ujian, dianggap cobaan? Mungkin. Tetapi ulama mengatakan ada tiga perkara yang terjadi pada manusia itu bila dia diuji. Satu, mungkin dia berupa ujian. Mungkin. Pada siapa ini? Pada orang yang beriman. Jadi kalau orang itu beriman sungguh-sungguh, iman yang betul-betul beriman, lalu dapat cobaan. Nah, dapat cobaan itu namanya ujian. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka berani mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada akhirat? Kata Allah, tunggu dulu, kami belum menguji. Jadi kalau orang beriman dapat cobaan, itu ujian untuk meningkatkan darjatnya di sisi Allah. Itu satu. Jadi kalau musibah itu datang atau cobaan itu datang kepada orang beriman, ini untuk mengangkat darjatnya. Itu satu. Ada juga cobaan itu berupa teguran. Siapa itu? Ada orang yang solatnya rajin, beli nombor rajin juga. Ada solat rajin, beli nombor rajin, solat rajin, maksiat rajin. Puasa Ramadan dia buat, tapi tipu pun dia buat. Dia berzikir, baca Quran, tapi mengata orang pun laju juga. Nah, orang macam ini dapat musibah, ini namanya teguran dari Allah. Macam kita lah, anak salah kita cubit sikit, biasalah. Tegur, bagi nasihat. Lewat sakit barangkali, lewat susah barangkali, ini teguran. Nah, yang ketiga ni, yang parahnya yang ketiga ni, yang payah. Orangnya tak pernah solat, ke masjid tak pernah, walaupun rumah dekat masjid. Solat tak pernah. Kalaupun solat, tunggu hari raya nanti. Adil Fitri, Adil Adha, dua tu lah dia solat setahun. Puasa tak pernah, raya duluan. Kalau raya pula, kita belum siap kuih, dia dah siap. Kita belum tempah baju, dia dah tempah. Puasa tidak, solat tidak, apalagi haji. Lalu dapat musibah. Ini bukan teguran, bukan ujian, tapi azab. Azab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa? Karena dia mengingkari perintah Allah, dia kufur nikmat Allah,
maka dia sedang diazab. Jadi kita dapat melihat, kalau kita tengok orang ini, dia rajin ke masjid, dia selalu solat berjemaah, dia puasa pun rajin, dan selalu membantu pihak masjid, relawan masjid, lalu dapat musibah. Nah, ini ujian, dia sedang diuji. Kita cakap dia sedang diuji. Tapi kalau kita tengok, oh, dia ni sembahyang rajin, tapi ngata orang rajin juga ni. Dia puasa rajin, tapi tipu pun rajin. Puasa, solat rajin, beli nombor rajin juga. Dapat musibah. Ini teguran dari Allah. Teguran ini. Tapi kalau dia tak pernah solat, tak pernah ke masjid, baca Quran tak pernah, bahkan tak tahu, dapat musibah. Ini azab dari Allah. Jadi kita tengok manusianya, ya. Baik. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh, kata Allah, kami telah memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kematian, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberkahan yang sempurna dan rahmat Allah dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah. Itu dalil pertama. Jadi perlu diingat bahwa cobaan itu dalam hidup ini, itu sunatullah, itu perbuatan Allah, itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah, ya. Jadi terkadang kita akan lihat dan kita akan paham betul. Ada orang cakap gini, kenapa ya aku sejak rajin solat, sejak aku selalu pergi masjid, aku ikut wirid, cobaan tak putus-putus. Selalu kita dengar gitu. Kawan aku tak pernah sembahyang, tak tahu masjid, hidup dia happy aja, tak ada cuba pun. Heran saya. Itu orang awam cakap macam itulah. Tadi kan sudah saya bacakan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Seseorang yang mengaku beriman, yang mulai taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, kata Allah, tunggu aku uji dulu. Diujilah. Jadi itu, semakin diuji, semakin tinggi derajatnya. Ya, dalam surah Al-Ankabut tadi kan Allah katakan, apakah berani engkau mengatakan aku beriman kepada Allah, aku belum menguji engkau. Jadi orang yang dekat dengan Allah lah diuji. Macam kita, ada kawan dekat dengan kita, oh dia orang cakap dia ni baik, tunggu aku belum cuba dia ni baik tak baik. Kan kita pun kadang-kadang kita cuba, ya kan? Itu barangkali cobaan itu berupa apa? Ya, berupa ketakutan, bisnis, takut bankrupt, barangkali berupa kemiskinan. Cuma saya jelaskan sedikit di sini biar paham. Di dalam menghadapi cobaan itu yang penting, kata ulama, bukan cobaan yang penting. Bukan.
bagaimana kita menghadapi cobaan sampai kita lulus dari cobaan. Itu yang penting. Contoh, ketika kita dicuba dengan kemiskinan, ketika kita dicoba dengan susah, ketika kita dicuba dengan sakit, nah, ada tawaran dari Allah. Ni, aku cuba engkau dengan sakit, aku cuba engkau dengan susah, aku cuba engkau dengan kematian, saudara mati, anak mati. Kata Allah, aku tawarkan engkau satu pahala, aku tawarkan engkau surga, dengan syarat engkau sabar tidak. Jadi setiap cobaan yang susah, miskin, sakit, jawapannya apa? Sabar tidak dia. Kalau dia sabar, dia lulus itu. Sebab banyak kita ni kadang-kadang tak sabar. Diuji dengan miskin, tak sabar, beli nombor. Itu tak sabar lah. Diuji dengan sakit, pergi jumpa bomo. Jumpa bomo, tak salah tengok bomo lah. Ini bomo cakap, kau kena cari ayam hitam. Ayam hitam telurnya ini. Habis itu, kau potong, kau tanam dekat bawah pokok. Itu karut semua itu. Syirik. Kau kalau jualan, engkau jumpa bomo ni, macam-macam. Ni, saya kasih amalan mau bagi pedagang, bagi orang kerja, pedagang terutama lah. Mau tak saya kasih amalan? Amalannya Al-Quran. Asal mau ngamalkan aja. InsyaAllah saya katakan. Yakin, tapi yakin. Amalan ni yakin, kalau tak yakin tak bisa, tak boleh. Yakin kepada Allah, Allah kabulkan. Kita bukan perlu kaya, perlu cukup. Cukup. Nak beli rumah, cukup duit. Nak beli kereta, cukup duit. Kaya pun tak cukup, dia buat apa? Dia kaya nak beli kereta, tak boleh. Nak beli flat, rumah, tak ada duit. Jadi hidup ni bukan kaya, cukup. Nak kahwin, cukup duit, ya kan? Nak beli rumah, cukup duit. Nak beli kereta, cukup duit. Cukup. Nah, caranya macam mana? Boleh tulis. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan, letakkan dalam beg duit atau tempat kita jualan, atau dibaca, boleh juga dibaca, amalkan. Surat As-Sad, surat Sad, surat ke-38 ni. Surat Sad, surat ke-38 ayat 54. Seulang balik. Tulis, boleh tulis atau baca, amalkan saja boleh. Surah Sad itu surat ke-38 kalau tak salah saya. Ayat ke-54. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki dari kami, kata Allah, yang tak putus-putusnya. Itu dia. Jadi duit kita tak putus-putus, ada aja terus. Ada terus duit. Itu pula. Sila buka surat Saff ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki dari kami, kata Allah, ya, yang tidak pernah putus-putusnya. Jadi ada je duit itu. Jangan dari mana? Itu bukan urusan engkau, urusan Allah itu. Min haitsu la yahtasib. Kita tak tahu pintu dari mana. Tapi ada je tu. Bukan kaya tapi cukup. Nak makan cukup duit, nak pergi Johor cukup duit, nak pergi mana sekarang? Nak pergi haji cukup duit. Hidup ni kan penting cukup. Tak payah jumpa bomo pula lagi minta minyak si tuang dalam kuali, tegak macam beruang, duduk macam babi. Tak payahlah. Nak pakai jampi-jampi pula. Tak usah. Ya? Jadi itulah ujian. Ada orang diuji dengan kesakitan, ada.
Tapi ini satu hal perlu saya ingatkan. Kadang-kadang ada orang lah, satu orang lah, dia ini tak pernah solat, tak tahu masjid, baca Quran tak tahu. Orang solat dia kutuk. Kau tengah tunggik solat belum tentu masuk surga, dia cakap. Itu mulut dia lah tu. Kau solat tengah tunggik belum tentu masuk surga. Saya selalu cakap, kalau orang cakap macam ni, jawablah, betul. Aku solat belum tentu masuk surga. Kau yang tak solat double confirm masuk neraka. Kena jawab. Geram juga tengoknya tu. Okay? Dia tak solat, dia tak pernah baca Quran, ke masjid tak tahu, tak pernah. Bila sakit dia cakap apa? Kita pergi tengok dia kat hospital, kerana kawan kan. Yalah, sabarlah, itulah. Aku diuji, aku lagi dapat cobaan. Astagfirullah. Itu bukan cobaan, azab. Ini kadang-kadang dia tak faham, dia sedang diazab, dia ingat cobaan terus. Ingat Piramli punya cerita, cobaan. Bukan. Tengoklah. Nah, jadi ketika kita diuji dengan Allah, kesakitan, susah semua, Allah sedang menawarkan, kau sabar tak sabar? Itu jawapannya tu, sabar. Kalau kita sabar, insya Allah. Kita diuji dengan istri. Isteri suka membebel. Wah, membebel. Saya punya moto dalam kehidupan rumah tangga. Bila isteri saya membebel, saya akan cakap dengan Allah, ya Allah, Engkau sedang menawarkan pahala sabar buat aku. Itulah. Jadi isteri saya membebel, saya sabar, pahala saya. Tapi kalau dia membebel, saya membebel juga, hilang sabar saya, pahala sabar saya hilang. Itu selalu saya sebut. Nah, ketika kita diuji dengan kesenangan, harta banyak, badan sehat, duit banyak, jangan lupa, itu sedang diuji juga. Jawapannya apa? Syukur. Kalau kita bersyukur, lulus. Nah, tapi kebanyakan manusia itu lulus kalau diuji dengan susah. Lulus dia, sabar. Bila diuji dengan senang, tak lulus. Itu sejarah. Iblis, di mana dia bersalah? Di tempat senang, di surga. Nabi Adam, di mana bersalah? Di tempat senang, di surga. Artinya, kita mesti hati-hati bila mendapat nikmat, menjadi orang kaya, pangkat tinggi. Ingat, itu ujian. Banyak orang gagal di sini. Lupa diri. Kawan kita sama-sama susah, makan sepiring berdua, waktu susah sama berjalan, ya kan? Jumpa bukan main peluk-pelukan. Sekarang dah kaya, dah jadi bos, jumpa kita dia mengelak. Dah tak nak jumpa kita dah. Dulu jumpa kita, Assalamualaikum. Sekarang good morning, how are you? Fine, huh? Dulu Assalamualaikum, sekarang good morning dah. Cakap Melayu macam dah malu. Ada. Nak cakap orang putih je. Ada. Tak salah lah saya katakan. Ya tak salah. Kadang-kadang itu tak bangga dengan apa yang dia miliki. Ya. Nah, ketika kita dapat musibah, ini satu. Katakan, ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang jadi problem apa? Kita ni bila sebut inna lillahi, itu pasti untuk orang mati. Itulah salahnya di situ. Bila sebut inna lillahi, mulai ada kawan kita kan, dia jatuh motor tu, belum matilah kau. Apa pula lah. Inilah kelemahan kita. Bila ada orang pemusibah, kau dengar tak? Apa? Kawan kita sakit, ada ke hospital tau. Innalillah. Apalah kau doakan dia mati? Dia belum mati lagi. Ini orang tak faham. Innalillah itu bukan untuk orang mati. Ya, bukan untuk orang mati. Apa kata Allah? Allazina iza asabathum musibah. Mereka bila ditimpa musibah. Apa itu musibah? Sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Itu musibah lah. Yang dikatakan musibah apa?
sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita itu musibah. Sakit musibah, jatuh motor musibah. Maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan tunggu dia mati. Kita gitu. Aku punya anak semalam sakit tau, ke hospital. Ya ke? Inna lillahi. Kau ni apalah doakan anak aku mati pula. Itu orang tak faham. Ya kan? Jadi ilmu kita apa? Bila orang sebut innalillah, bukan untuk orang mati, itu untuk yang tertimpa musibah. Ya? Jadi hidup ini pasti diuji. Cuma tergantung apakah ujian yang menimpa kita itu berupa kesenangan atau kesusahan. Itu aja masalah sekarang. Tapi pasti itu. Nah, tinggal kita menghadapinya. Kalau kita diuji dengan kesenangan, maka jawabannya apa? Syukur. Bersyukur. Lulus. Berhasil kita menghadapi ujian Allah. Ketika kita diuji dengan kesusahan, kemiskinan, hadapi dengan apa? Sabar. Sabar kita, okey, lulus. Lulus kita. Baik. Dalam Al-Quran surah Ali Imran 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Kamu sungguh-sungguh akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Itu. Jadi harta itu ujian. Diri kita juga ujian, kesehatan, kesenangan. Tapi ada tak orang kaya cakap, aku sekarang kan harta banyak melimpah, ujian. Ada tak? Yang ada nikmat gitu. Jarang yang cakap itu cobaan. Aku sekarang kan duit banyak tau. Dekat bank duit aku 10 juta Singapura, bukan 10 juta Indonesia. 10 juta Indonesia kecil, 10 juta Singapura. Itulah cobaan aku. Cobaan, bukan. Jarang yang cakap cobaan. Padahal itu cobaan. Bersyukur tak dia? Dia keluarkan zakat tidak? Dia keluarkan zakat tidak? Kalau dia keluarkan zakat, dia berhasil. Sama, dirimu itu pun cobaan. Solat tak dia? Allah kasih dia sehat, Allah kasih dia hidup. Solat tak dia? Karena cobaan kita tu perintah Allah. Saya minta maaf sedikit saja. Tapi kita janji tidak akan menyalahkan orang. Itu bukan sifat saya menyalahkan orang. Tapi mari kita belajar memperbaiki. Itu penting. Kita belajar memperbaiki. Tidak akan menyalah-nyalahkan orang. Saya cuba bertanya dengan beberapa jemaah. Saya suruh dia baca tentang doa duduk di antara dua sujud. Ya. Jemaah boleh cuba nanti. Pak Imam boleh cuba nanti suruh jemaah. Kita dengar bacaan itu. Sekali lagi, tidak ingin menyalahkan siapa-siapa sebab kita juga kadang-kadang bukan betul sangat. Ya kan? Bukan betul sangat. Kadang-kadang kita berada salah. Bila kita dengar, lalu kita tengok kaedah bahasa Arab. Saya bukan ahli bahasa Arab. Kalau Arab pun saya Arab Jawa, tahulah Arab Nopo, Arab Nandi, tahulah Arab Mangan, itu fahamlah. Ya kan? Rata-rata majoriti tidak tepat. Saya tidak katakan salah ya. Kurang tepat. Termasuk kita. Apa contoh? Bila duduk tasawuf awal, ini saya lari sedikit, ini kan termasuk ujian juga. Solat itu kan ujian, cobaan. Sabar tak sabar dalam solat kan gitu. Ada orang tak sabar dalam solat. Perhatikan apa yang dia baca. Duduk antara dua sujud. Dia baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'afni. Ya kan? Itu kan bacaannya tu. Dan itu yang kita baca selalu. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'afni.
Betul, betul, betul. Tapi kurang tepat. Kenapa? Perhatikan kaedah. Itu baris bawahnya, ianya mati tak di ujung. Ya kan? Ada yang mati tak? Ada. Maka berikan dia ruang tajwid. Jangan baca Allahumma firli Rabbi firli warhamni wajburni. Bukan salah, tapi kurang tepat. Yang betul, berikan dia ruang tajwid. Rabbi firli warhamni wajburni. Jangan Rabbi firli warhamni wajburni. Jadi ya mati tak ada fungsi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Kan ada beda kan? Rabbi firli warhamni wajburni. Sama gini, ini contoh mudah. Kalau isteri kita diajak makan, bahasanya cepat. Bang, makan, dah siap. Bang minta duit, nak belanja. Cakap dia betul, tapi kurang sedap. Kalau nak kata dari segi adab bahasa kurang tepat. Bang minta makan, dah siap. Makanlah. Tak duit boleh belanja. Sedap bahasanya. Tak. Walaupun tepat ucapannya, tapi tak sedap dengar. Cuba cakap. Panjangkan sikit, ikut kaedah bahasa Arab. Abang, tu minta duit. Abang nak makan. Kan lain. Bang nak makan. Bang nak makan. Tengok macam mana? Mana sedap? Cuba, mana sedap? Bang tidur. Lain kan? Bang tidur. Macam mana? Kita pun jawab, ayo. Aduh, seronok rumah tangga macam tu kan. Bila nak marah dengan isteri pun, engkau jangan macam-macam. Nanti aku tampar. Itu macam mana tu? Saya rasa tak jadi marah, ketawa dia. Ya kan? Jadi sama kalimatnya tapi adab masalahnya. Tapi kalau Rabbi firli warhamni wajburni, saya tak kata salah. Artinya apa? Macam marah dengan Allah. Ampunkan aku, rahmati aku, utamakan aku. Apa dia cakap? Cubalah cakap betul. Ampunkan aku, rahmati aku. Kan sedap? Ya kan? Ampunkan aku, rahmati aku, berilah aku hidayah. Kan sedap? Ni, ampunkan aku, rahmati aku, bimbing aku. Kau ni marah ke minta ni? Minta tak macam nak marah. Macam mana? Nah, itu. Ini barangkali saya katakan sebentuk cobaan juga dalam solat. Fatihah juga begitu. Fatihah itu. Kita tak kata orang, kata diri sendiri. Banyak baca Fatihah. Dia solat sendiri ya. Bukan ikut imam. Imam dah pastilah bagus. Sendiri ni. Baca Fatihah sendiri. Apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaannya betul kalimatnya, tapi itulah segi apa saya cakap tajwid katakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ada yang mati di situ baris bawah. Itu kan hukum tajwid panjang kan? Boleh baca cepat tapi jangan lari tajwid. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ada ruangan situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah, ini kau ni marah pula dengan Allah, dia minta. Ini cobaan. Sabar tidak sabar gitu. Jadi kamu sungguh-sungguh diuji dengan hartamu. Ketika Allah beri kita harta yang banyak, diuji itu apa? Zakat. Diuji dengan zakat. Mau tak dia keluarkan zakat? Kalau dia keluarkan zakat, okey, lulus. Kalau dia tak keluarkan, gagal. Itu diuji. Pergi haji. Jemaah, ini saya sedikit, masih banyak waktu. Haji dengan zakat
dari segi hukum fikih. Kalau zakat cukup nisab, nak pakai haul boleh, cukup jumlah dia sekarang berapa nisabnya, 5,000 lebih, okey. Kalau kita ada duit 5,000 lebih dalam tabungan dan itu cukup setahun nak pakai haul, maka kita wajib keluarkan zakat. Okey. Tahun depan kita ada rezeki lagi, dapat 6,000 lebih, dapat 10,000 rezeki tahun depan, kita kena keluar zakat lagi. Artinya apa? Kalau duit kita dapat cukup nisabnya, kita keluarkan zakat. Nah, pada satu ketika kita tak ada pemasukan kerana ada pencen, tak kerja, artinya tak ada duit masuk. Kalau masuk pun lepas-lepas makan aja, maka dia tidak wajib zakat. Kenapa? Kerana tak cukup nisab, dia tak wajib zakat, ya kan? Beza dengan haji. Kalau zakat setiap tahun, haji sekali seumur hidup. Bila Allah berikan kemampuan rezeki, nah ini duit cukup, badan sehat, pergi kenderaan jalan aman, ada transport lengkap semua, aman, tak ada perang pun. Cuma ulama mengatakan ada jangka, ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang kata 4 tahun. Tapi saya pernah baca dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan apa, bagi orang yang diberi kesempatan pergi haji, Allah tunggu 5 tahun, ada yang katakan 4 tahun di Mekah. Kalau dia tak datang pergi haji juga, maka jangan salahkan kalau hartanya hilang berkah. Nah, sekarang masalahnya satu, apa? Daftar tunggu, waiting list cukup lama. Okey. Tapi yang penting dia daftar dulu, itu sudah menggugurkan kewajipan. Yang jadi masalah, memang dia tak nak pergi, duit ada, dia memang tak pernah pergi dan tidak mendaftar. Tiba-tiba setelah 5-6 tahun dia bankrupt, atau 10 tahun kemudian dia bankrupt, dia miskin. Lalu dia cakap, aku tak wajib haji lagi, kenapa dah tak ada duit? Tak, dia tetap wajib haji ada. Kenapa? Karena pernah diberi peluang. Kerana haji cuma sekali seumur hidup, bukan setiap tahun. Itu hati-hati bagi orang kaya, dan itu ujian. Dan diri kita juga ujian. Allah beri sehat, itu ujian. Kemana kita gunakan kesehatan ini? Allah beri ilmu, itu ujian. Kemana kita amalkan ilmu ini? Dan kamu sungguh-sungguh mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, ya, banyak cerita, kisah-kisah di zaman beberapa nabi, orang yang gagal, ya, Qarun, orang kaya yang gagal, Fir'aun, penguasa yang gagal, artinya yang khianat dengan Allah. Banyak sejarah lah. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka yang demikian itu benar-benar merupakan sikap yang patut diutamakan. Okey. Jadi jelas ayat ini mengajarkan kita, satu, kalau kita diuji dengan harta, satu, kekuasaan, ilmu, apapun ujian itu, kita hadapi dengan takwa dan sabar. Takwa di sini saya cuba terangkan yang mudah pahamnya, pemahaman yang sangat mudah, iaitu pendapat Umar bin Khattab, iaitu saya selalu sampaikan ini. Umar bin Khattab mengatakan, dia pernah tanya sahabat, wahai sahabatku, bagaimana cara engkau berjalan kalau di jalan itu banyak duri, banyak binatang berbisa, banyak kaca, cuaca gelap, macam mana cara kau jalan? Maka sahabat mengatakan, kami akan hati-hati berjalan di situ. Jangan sampai terpijak duri, jangan sampai terpijak binatang berbisa. Maka Umar mengatakan, sifat hati-hati itulah takwa. Nah, ketika kita diberikan harta oleh Allah, cukup nisab, hati-hati. Jangan sampai tak keluarkan zakat. Hati-hati. Manfaatkan harta itu
Gunakan harta itu untuk jembatan kita ke akhirat. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Usahakan, kata Allah, apa yang aku dah berikan kepada engkau. Allah beri ilmu pada kita, Allah beri harta pada kita, Allah beri kesihatan pada kita, Allah beri pangkat pada kita. Apapun yang Allah berikan, kata Allah, jadikan itu bekal untuk ke akhirat. Itu. Apapun, jadikan bekal ke akhirat. Hati-hati dengan ilmu yang ada. Jangan sampai ilmu itu yang mengantarkan kita ke neraka. Harta yang banyak, hati-hati. Jangan sampai gara-gara harta ini kita masuk neraka. Itu, hati-hati. Dan sabar. Selanjutnya dalam surah Al-Anfal ayat 17, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu balaa hasana innallaha sami'un alim. Allah berkehendak untuk menguji orang mukmin dengan ujian yang baik berupa kemenangan yang gemilang. Sungguh Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat yang lain dikatakan surah Al-Anbiya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam surat Muhammad ayat 31, saya bacakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Kami sungguh-sungguh akan mengujimu agar kami mengetahui siapa yang benar-benar berjuang dan bersabar di antara kamu, dan agar kami dapat menetapkan baik buruknya al-ihwal kamu. Intinya dari 3 ayat itu apa? Hidup ini adalah cobaan, ujian. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghadapi cobaan hidup, itu yang penting. Kalau orang cakap, hidup aku ni banyak cobaan, saya jawab betul. Hidup banyak cobaan. Kalau banyak cucian, laundry nama dia tu. Ya kan? Senang jawabnya. Ya kan? Hidup banyak cobaan. Ya. Jangankan orang hidup, orang mati pun dicoba dengan soalan-soalan. Kalau tak mau diuji, tak mau dicoba, hidup ni ya, mati jawapan. Ternyata mati pun ada cobaan. Yang paling penting macam mana cara kita menghadapi cobaan Allah, itu yang paling penting. Dan kita faham dari beberapa dalil tadi. Boleh jadi Allah uji kita dengan kesenangan, boleh jadi harta yang banyak, badan sehat, pangkat tinggi. Ingat, itu ujian, itu cobaan. Nah, bagaimana caranya supaya lulus? Syukuri. Ketika diuji dengan kesenangan, dia bersyukur, dia berhasil, itu lulus ujian Allah. Tapi kalau dia dikasih harta banyak, pangkat tinggi, ilmu banyak, tapi buat dia sombong, buat dia takabur, wah, ini dia gagal dia. Ketika Allah uji sakit, miskin, susah, oh ini cobaan. Bagaimana saya menghadapinya? Sabar. Bila dia sabar, dia lulus, maka Allah mengatakan, aku tawarkan kau surga. Tapi ketika Allah uji dengan kemiskinan, uji dengan sakit, uji dengan susah, dia mengeluh, aku tak tahulah apa punya sial lah hidup ni. Astagfirullahaladzim. Saya selalu mengatakan, minta maaf, berapa banyak orang lisannya boleh membaca tasbih, banyak betul. Kalau baca tasbih berbuih mulut, tapi belum mampu mentasbihkan Allah. Belum. Dalam Quran jelas, wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah kamu pagi dan petang. Kalau baca tasbih mudah, subhanallah 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 subhanallah, apa susahnya? Subhanallah subhanallah, senang. Tapi ketika dia baca subhanallah subhanallah subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kalau dah Allah maha suci, tak ada yang salah bagi Allah. Petang dia cakap apa punya sial hari ini. Tengok, baru dia cakap maha suci Allah, tiba-tiba dia mengeluh.
cari rezeki tak ada orang. Susah babu. Kau baru cakap Maha Suci Allah. Artinya Maha Suci Allah dari ketidakadilan, Maha Suci Allah daripada kezaliman, Maha Suci Allah dari ketidakmampuan, Maha Suci Allah dari keburukan. Ini apa? Subhanallahnya rajin, berbuih sampai 100 tasbih putus. Subhanallah, subhanallah. Tapi aku tak tahulah hidup ni punya sial apa. Allah macam tak sayang aku lah. Astagfirullahaladzim. Dia baru baca subhanallah. Inilah saya katakan, kita banyak membaca tasbih tapi belum mampu mentasbihkan Allah. Kita banyak memuji Allah tapi lupa dengan janji pada Allah. Ya. Penutup, saya ingin sampaikan, jemaah berbahagia, kenapa salah satu cobaan, kenapa bila kita dipuji oleh orang, sebutlah Alhamdulillah. Baju kau lawan, Alhamdulillah. Kau makin muda sekarang, Alhamdulillah. Kenapa? Pertama, kerana itu statement kita dengan Allah. Ingat, itu statement kita dengan Allah dalam solat. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji milik Allah. Artinya, siapapun puji aku, dimanapun orang puji aku, bab apapun orang puji aku, kembali pada Allah. Bila orang puji kita, rumah kau lawa lah, Alhamdulillah. Itu dia. Ini tidak, rumah kau lawa lah, alah, daripada tak ada tempat tidur, ini kurang ajar punya orang. Rumah dah bagus-bagus tak, daripada tak ada tempat tidur. Tu nelayan, selalu saya cakap dia nelayan. Kadang dia dapat ikan sampai 2-3 ton, 2-3 peti dia dapat, 2-3 ton dapat. Tanya, banyak dapat pakcik? Adalah 2-3 ekor. Kau kurang ajar betul orang tua ni. Itu pasal azab turun. Walain kafartum, cakaplah banyak dapat pakcik, Alhamdulillah. Susah ke sebut Alhamdulillah? Tak susah. Itu rahsianya. Kerana memang janji kita dengan Allah, siapapun puji aku, di mana pun orang puji, segala puji milik Allah. Yang kedua, kenapa orang puji kita? Masih ada orang puji kita, kenapa? Kerana Allah tutup aib kita. Demi Allah, demi Allah. Kalau Allah buka aib kita, siapa yang puji kita? Tak ada. Oleh kerana itu, sahabatku, para hamba Allah, mari kita kembali kepada konsep hidup bahawa cobaan itu sunatullah, datang dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi Jumaat depan dengan bacakan beberapa hadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina ittiba'ah wa arinal batila batila wa ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.